Oke, saya mulai dulu. Yang kemarin ada pertanyaan nggak? Topik yang kemarin itu ya, yang apa itu tentang besaran dan satuan. Ada pertanyaan barangkali? Yang besaran dan satuan? Nggak ada? Ada apa? Kalau saya tidak ada, Pak. Tidak ada ya, untuk sementara nggak ada ya. Tapi nanti kalau ada Loh, pertanyaan nanti silakan nanti bisa lewat WA, bisa WA grup ya, atau bisa langsung lewat Zoom saat perkuliahan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut materi hari ini. Materi hari ini tentang ini. Sebentar, gitu. Nah, kelihatan nggak di monitor? Enggak ya? Belum, Pak. Belum ya makanya. Belum, Pak. Belum Oke, terlihat, saya Pak. salah masuk ini. Berarti lewat ini ya. Lewat ini. Lewat sini ya. Bisa diklik. Udah, bisa kelihatan ya? Udah ya? Coba. Ya ini. Jadi materi hari ini tentang sebetulnya materinya tentang ini sih, materi hari ini ya, tentang apa ini? Tentang masalah kesetimbangan ya. Jadi kesetimbangan statika. Jadi statika itu berarti bendanya itu diam ya, nggak bergerak. Tapi sebelum ke sana kita bahas dulu yang berkaitan dengan kesetimbangan ya, yaitu yang pertama tentang gaya. Oh ya, kalian materinya sudah dapat nggak materi ini? Maksudnya sudah dibuka nggak di MyITS Classroom? Jadi gini. Jadi semua materi sudah saya upload, sudah saya taruh di MyITS Classroom ya. Kalian tinggal mendapatkannya dengan cara mendownload ya. Tapi kalau misalkan jam sekarang kan jam-jam sibuk ya, mungkin nggak bisa masuk ya. Ya mungkin nanti kalau agak apa ya, agak sepi, biasanya mungkin pas malam hari ya. Itu mungkin agak sepi. Kalau sekarang masih rame, nggak bisa masuk. Atau mungkin sekarang bisa ya. Pokoknya intinya seluruh materi sudah saya taruh di MyITS Classroom ya. Kalian tinggal masuk ke MyITS Classroom, ambil ini mata kuliah kalian, Fisika 1 ya. Terus klik kelas 75. Nah, di kelas 75 itu materinya sudah saya taruh di situ semua. Tapi baru separuh ya. Separuh maksudnya itu sampai dengan minggu ke-8. Ya, minggu ke-8. Jadi separuh semester sudah saya taruh di MyITS. Sisanya masih saya upload berikutnya nanti ya. Sambil jalan lah gitu ya. Oke, itu. Ya, jadi saya mulai aja materinya tentang ini, apa itu definisi gaya. Jadi kesetimbangan kan berkaitan dengan gaya ya, gaya-gaya yang setimbang. Jadi saya awali dulu dengan gaya. Apa sih gaya itu ya? Dalam fisika gaya adalah setiap pengaruh ya, yang coba kalian baca nih apa ini? Saya agak ketutupan ini. Kalau saya nggak bisa baca, ketutupan dengan ini loh, galeri monitor kali. Jadi saya ketutup ini. Coba saya bantu kalian baca ini apa ini. Inilah yang saya segini ya. Ketutupan galeri saya itu. Di monitor saya. Ya apa ini? Atau coba saya atur dulu ya galerinya ya. Sebentar. Oh. Atau gimana ya? Oh. Sebentar ya apa ya? Oke, udah. Udah saya set ini ya. Oke. Jadi dalam fisika itu ya, dalam fisika gaya adalah setiap pengaruh yang menyebabkan objek mengalami perubahan tertentu, baik mengenai gerakan, arah atau konstruksi geometris. Jadi gini, gaya itu kan kalau dulu di SMP Mohon maaf, atau Pak. Iya, gimana? Izin memotong. Ya, silakan. Nah. Ini di screen saya sama teman saya ini masih di folder PPT, belum keluar. Belum masuk? Ya, belum masuk.
Coba saya keluar dulu ya. Itu Oke, belum keluar. ya. Oke. Ya. Saya keluar dulu. Oke. Ya, oke. Saya keluar dulu ya. Sebentar. Tadi saya keluar dulu. Ini ya. Udah, masuk ya. Kelihatan ya? Bisa kelihatan? Masuk PPT-nya Udah, enggak? Bapak. Kelihatan, Pak. Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Ada, kelihatan apa? Ada tulisan apa? Judulnya apa? Definisi Oke. gaya. Berarti sudah masuk ya? Oke, jadi Iya. definisi Sudah, Pak. gaya. Oke, sudah ya. Definisi gaya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau dalam fisika, gaya adalah setiap pengaruh yang menyebabkan objek mengalami perubahan tertentu. Baik mengenai gerakan, arah. Jadi gini, kalau di SMP dulu kan kalian, definisi gaya dulu di SMP itu kan apa? Tarikan atau dorongan gitu ya. Gaya adalah sebuah tarikan atau sebuah dorongan. Nah itu awalnya begitu memang. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, akibat ditarik atau didorong, apa yang terjadi? Yaitu apa? Benda bisa jadi bergerak gitu ya. Yang tadinya diam menjadi bergerak, atau sebaliknya. Yang tadinya bergerak menjadi diam, itu kan karena gaya juga gitu ya. Karena ada yang mendorongnya, tadinya dia bergerak karena didorong, akhirnya dia menjadi diam, atau sebaliknya itu ya. Jadi itu. Atau bisa juga ini, dia tetap bergerak tapi arahnya berubah. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan kalau kalian lihat itu ya, mukul apa itu? Di permainan apa ya? Misalkan permainan tenis ya. Permainan tenis kan apa itu bolanya kan dipukul sehingga apa? Yang tadinya bergerak menuju ke pemukul berbalik arah menjadi menjauhi ya, itu juga karena gaya. Jadi gaya itu bisa menyebabkan gerakan tadinya diam menjadi bergerak atau sebaliknya ya. Dari diam atau bisa juga dia tetap bergerak tapi arahnya berubah ya. Atau yang lainnya yaitu apa? Terjadi perubahan konstruksi geometris. Artinya gini. Benda yang tadinya bentuknya katakanlah bentuknya kotak ya. Karena diinjak atau ya diberi gaya, maka akhirnya apa? Bentuknya jadi penyok gitu ya. Nah itu. Atau telur dipukul akhirnya berubah, tadinya bentuk telur hanya menjadi pecah. Itu yang disebut dengan nama apa? Perubahan bentuk geometris, maksudnya itu bentuk bendanya berubah. Jadi pokoknya intinya itu gaya bisa menyebabkan satu perubahan gerak, dua perubahan arah gerak, terus yang ketiga apa? Perubahan bentuk benda gitu ya. Itu gaya. Gitu ya. Nah itu pokoknya itu pengertian gaya. Kemudian kalau satuan gaya itu adalah ini ya, Newton. Ini satuan SI ya. Jadi sebetulnya sih ada banyak satuan selain Newton, ada lagi nanti satuan Inggris ya. Selain Newton ada lagi gitu ya, satuan yang lebih kecil namanya Dyne ya. Ya. Dyne, kemudian lambangnya F. Dari kata force. Force itu kan gaya ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu force gaya. Makanya diberi lambang F. Ya, itu tentang gaya. Jadi di sini dikatakan ini ya, gaya juga dapat dijelaskan oleh konsep-konsep intuitif. Intuitif itu artinya ya yang bisa kalian kenali ya, secara intuitif, secara apa ya, secara perasaan ya. Itu seperti apa? Mendorong dan menarik seperti yang didefinisikan dulu di SMP ya. Kemudian suatu gaya memiliki besar dan arah. Berarti kalau gitu, gaya itu besaran apa kalau punya besar dan arah? Berarti dia besaran vektor ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya di pertemuan pertama kan. Besaran itu ada besaran skalar, ada besaran vektor. Kalau besaran skalar kan cuma punya nilai, punya besar, tapi nggak punya arah. Tapi kalau besaran vektor selain punya besar, dia juga punya arah. Nah, itu yang disebut besaran vektor. Lah gaya ini punya besar dan punya arah. Jadi orang dorong sama orang narik kan pasti ada arahnya ya. Dorong kemana? Dorong ke utara atau narik ke utara gitu ya, atau narik ke timur, dorong ke timur gitu. Jadi artinya apa? Gaya ini adalah besaran vektor. Maksudnya itu gitu. Nah terus, setelah kalian tahu gaya, jadi gaya itu adalah kekuatan ya, kekuatan dorongan atau kekuatan tarikan. Terus gaya ini adalah besaran vektor gitu ya. Terus gaya ini bisa menyebabkan satu,
perubahan gerak, kemudian yang kedua perubahan arah gerak, terus yang ketiga apa? Perubahan bentuk benda gitu ya. Nah ini yang berkaitan dengan gaya itu ini hukum Newton tentang gerak. Ya, atau kalau di fisika itu namanya dinamika. Dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari kaitan antara gerak sama penyebab gerak. Penyebab gerak itu apa ya? Yang tadi barusan saya singgung, yaitu gaya. Jadi gaya itu bisa menyebabkan perubahan gerak. Tadi ya, yang pertama tadi ya, perubahan gerak, perubahan arah, terus yang ketiga tadi apa? Perubahan bentuk. Nah ini bahas yang pertama, bahwa gaya ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan gerak. Nah ini ada dua ini. Ada dua maaf kok dua sih, tiga ya. Ada tiga hukum Newton yang berkaitan dan tentang gerak. Jadi ada hukum 1, hukum 2, terus hukum 3. Yang pertama dulu ya, hukum 1. Hukum 1 itu disebut juga dengan nama kelembaman. Hukum kelembaman. Ya. Kalau hukum 2 ini, ya ini, nanti kalau hukum 2 ini yang mengaitkan antara gaya sama perubahan gerak. Kalau hukum 3 ada yang menyebutnya dengan istilah apa? Hukum aksi reaksi. Ya. Jadi setiap ada gaya aksi akan timbul gaya reaksi. Ya kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dulu yaitu hukum 1 atau disebut dengan nama kelembaman. Pernah dengar kata lembam ya? Ada yang tahu lembam itu artinya apa? Ini loh, di sini ada loh. Di sini kan ada tulisan lembam ya ini loh. Nah ini kan lembam. Ini ya. Ada yang tahu istilah lembam? Lembam itu apa? Di sini ditulis apa? Nggak ada ini ya. Dengan tidak adanya kekuatan luar, bila tidak ada di kerangka acuran inersia atau lembam, setiap benda terus dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan. Nah, ini kalian harus tahu dulu lembam itu apa. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu inersia ya. Ya ini inersia ya ini loh. Inersia ini maksudnya ini lembam, kelembaman. Jadi maksudnya itu gini. Lembam itu artinya itu mempertahankan keadaan. Ya, jadi saya ulangi lembam itu artinya mempertahankan keadaan, kira-kira gitu ya. Nah, itu. Maksudnya apa? Jadi benda itu ada dua keadaan pada benda ya. Ada dua keadaan pada benda, yaitu apa? Keadaan diam sama keadaan bergerak dengan kecepatan tetap pada lintasan yang lurus. Atau kita sebut aja dengan nama GLBB ya. GLBB itu artinya apa? Maaf kok GLBB sih. GLB maaf, GLB. Jadi ada dua keadaan benda. Satu diam, atau kalau enggak diam itu GLB. GLB itu apa? Gerak lurus beraturan. Kecepatannya. Ya benar, kecepatannya konstan, benar sekali. Itu benda. Jadi maksudnya itu gini, kalau di sini dikatakan ini ya, kalau tidak ada gaya luar, ya nggak ada gaya luar, maka benda itu akan ada pada salah satu dari dua keadaan ini, yaitu apa? Diam atau GLB, atau bergerak dengan kecepatan tetap. Itu yang dimaksud dengan apa? Lembam ya. Ya. Itu apa? Itu kalau nggak ada gaya loh ya. Kalau nggak ada gaya seperti itu. Jadi kalau nggak ada gaya, maka benda itu kalau nggak diam, ya GLB. Yes, itu aja. Nah, kalau dia berubah, berarti pasti ada gaya. Jadi saya ambil contoh gini, contoh yang gini. Mobil diam ya. Mobil diam. Dia bergerak itu karena apa? Tadinya diam jadi bergerak itu karena apa? Karena ada gaya. Ada gaya kan? Dari mana? Ya dari mesin. Kan itu. Kalau nggak ada gaya, dia akan tetap diam. Atau sebaliknya, mobil tadinya bergerak menjadi diam. Itu karena apa? Jadi sebaliknya ya, bergerak terus menjadi diam. Itu karena apa? Biasanya mobil bergerak menjadi diam itu diapakan? Direm, Pak. Nah, direm kan ya? Direm kan ya? Itu. Direm itu artinya apa? Diberi gaya. Ya, diberi gaya pengeriman. Jadi gaya gesek lah. Gesek. Ya, gesek. Ya itu. Jadi itu.
Jadi maksud saya gini, jadi benda dari diam menjadi bergerak harus ada gaya. Begitu pula sebaliknya, dari bergerak menjadi diam harus ada gaya. Kalau nggak ada gaya, dia akan, kalau asalnya diam akan tetap diam ya. Kalau asalnya bergerak akan tetap bergerak. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan nama lembam ya. Jadi lembam itu apa? Mempertahankan keadaannya. Keadaan ya tadi dua tuh. Keadaan diam atau keadaan bergerak lurus beraturan, GLB. Atau gini, saya beri ilustrasi ya. Saya beri contoh gini. Kalian pernah nggak naik apa ya? Mungkin dibonceng ya. Dibonceng naik motor gitu ya sama temen. Terus tiba-tiba digas tiba-tiba ya. Jadi yang nyetir itu ngegas tiba-tiba. Terus kalian belum sempat belum sempat pegangan itu loh. Terus tiba-tiba digas gitu. Apa yang terjadi? Kira dibonceng naik motor. Ya, tahu ya. Terus tiba-tiba langsung tahu-tahu digas lah gitu ya. Jadi dia langsung digas cepat gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Mental. Ya, mana terpental kemana? Terpental ke belakang. Nah, ke belakang. Nah, ini kalian harus tahu kenapa kok sampai terpental ke belakang kayak. Kenapa kok nggak ke depan? Keadaan. Ya itu tadi. Karena mempertahankan keadaan. Tadi kan kalian itu diam ya. Jadi waktu mau duduk ya, atau waktu duduk di motor itu ya, kan diam. Terus sama motornya ya, sama mesin motornya itu ya, itu dipaksa bergerak. Terus belum sempat pegangan. Berarti kan enggak ada gaya. Tapi kalau sudah pegangan berarti kan ada gaya ya. Jadi apa? Dari gaya pegangan tadi, gaya tali ya. Kalau pegangannya pakai tali ya dari gaya tali. Kalau pegangannya pakai tangan ya gaya dari ini, gaya dari tangan ya, dari otot tangan itu. Ya, atau sebaliknya. Dari bergerak menjadi diam. Pernah naik apa ya? Mungkin naik bis ya. Naik bis berdiri ya. Terus bisnya tiba-tiba direm mendadak. Mungkin karena ada orang nyebrang gitu ya. Terus direm mendadak. Terus kalian berdiri terus nggak sempat pegangan ya, nggak sempat pegangan di bisnya itu. Apa yang terjadi? Jadi direm mendadak bisnya itu. Apa yang terjadi? Ya ke depan kan ya. Jatuh ke depan kan ya. Kenapa kok nggak jatuh ke belakang? Kalau tadi kan naik motor kan jatuhnya ke belakang ya. Ya. Kalau naik motor kan jatuhnya ke belakang. Sekarang kalau naik bis kan jatuhnya ke depan. Nah itu kenapa kok jatuhnya ke depan? Bisa ngasih penjelasan. Kenapa kok tiba-tiba kalian jatuh ke depan itu karena apa? Ada yang tahu? Ngasih penjelasan. Karena sebelumnya bergerak maju ke Nah, depan. benar sekali. Karena sebelumnya kan bergerak maju ke depan kan ya. Terus dipaksa berhenti. Ya nggak mau, kan mempertahankan keadaan itu ya. Jadi gini, kalau bergerak ya tetap bergerak lah, itu dipaksa diam, akhirnya kan maju ke depan itu ya, karena bergerak tadi ya. Jadi jatuhnya itu karena bergerak. Itu ya. Itu adalah bukti bahwa setiap benda itu bersifat lembam. Lembam itu artinya apa? Mempertahankan keadaannya. Jadi maksudnya itu kalau benda diam, dia akan bertahan diam. Kalau bergerak lurus beraturan, ya tetap akan bergerak lurus beraturan. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan nama apa? Hukum 1 Newton ya. Nah, kalau ada gaya, ya berubah. Tadinya diam menjadi bergerak, tadinya bergerak menjadi diam. Itu karena gaya. Jadi kalau ada mesin, mobil jadi bergerak. Ada rem, mobil jadi berhenti. Ya, itu kan gaya. Jadi gaya mesin, gaya rem itu semuanya gaya. Cuma arahnya itu kan berlawanan ya. Yang satu menggerakkan, yang satu menghentikan. Nah, itu hukum 1 Newton ya. Kemudian kalau hukum 2. Ini perlu kalian tahu. Bedanya antara hukum 1 sama hukum 2 itu apa? Kalau hukum 1 itu gayanya 0 ya, tidak ada gaya. Kalau hukum 2 ada gaya. Jadi kalau nggak ada gaya, tadi apa? Benda akan diam atau bergerak lurus beraturan ya, GLB. Sekarang kalau ada gaya apa terjadi? Nah, ini hukum 2. Kalau hukum 2, kalau ada gaya.
Jadi kalau ada gaya, ya, bila dilihat dari kerangka acuan inersia, kecepatan sebuah benda secara langsung sebanding dengan gaya luar total yang bekerja padanya. Atau lebih tepatnya gini loh, mungkin kalimat yang pas tuh gini. Apa terjadi kalau ada gaya? Jadi misalnya ini, apa terjadi kalau mobil mesinnya dinyalakan? Sama kayak gitu kan? Mobil jadi bergerak kan ya? Ya, dari diam menjadi bergerak. Gitu kan? Atau ini, apa terjadi kalau mobil bergerak di rem? Ya kan, dari bergerak menjadi diam. Nah itu ya, jadi diam menjadi bergerak, itu namanya apa? Ada perubahan kecepatan ya. Dari kecepatan 0 menjadi kecepatan tertentu, misalkan kecepatannya berapa? 60 ya. Ya, itu namanya perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan itu namanya apa? Ini. Apa ini? Yang saya apa ini? Ini loh. Ini loh yang saya putar-putar dulu apa ini? Percepatan. Ya. Jadi kalau ada gaya maka nanti akan muncul ini. Apa ini? Percepatan. Kalau ada gaya, ya gitu loh. Nah, berapa besarnya? Ya tadi di sini dikatakan apa? Sebanding ya. Jadi percepatan itu sebanding dengan gaya. Maksudnya itu gini. Kalau gayanya saya buat 2 kali, percepatannya juga 2 kali. Gitu ya. Kalau gayanya saya buat separuhnya, ya percepatannya separuhnya. Jadi itu yang disebut sebanding ya. Jadi sebanding itu ikuti ya, 2 kali ikut 2 kali, 3 kali ikut 3 kali. Nah begitu. Itu namanya sebanding. Jadi percepatannya itu sebanding dengan gaya. itu yang hukum 2 ya. Kemudian yang berikutnya, atau kalau ini tahu rumus ini ya, hukum 2 Newton. Hukum 2 itu rumusnya gimana tuh? Coba, bagaimana rumus hukum 2? Apa F sama dengan M kali A. Ya, benar sekali. F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan apa? Massa kali percepatan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan nama hukum 2 Newton. Terus berikutnya ini, hukum 3 Newton ya. Atau tadi saya sebut hukum apa tadi? Hukum 3 Newton itu? Hukum apa tadi? Ini loh. Ini apa ini? Ya, benar. Hukum aksi reaksi gitu ya. Pokoknya ini, setiap ada aksi akan muncul reaksi gitu ya. Jadi gaya aksi akan menimbulkan gaya reaksi. Jadi ini, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Atau aksi dari 2 benda satu sama lain selalu besar dan jadi gini. Jadi kalau kita memberikan gaya ya kepada benda, maka benda akan memberikan gaya kepada kita. Gampangnya gini loh. Misalkan ada 2 benda ya. Ya, benda 1 memberikan gaya kepada benda 2. Maka benda 2 akan memberikan reaksi, memberikan gaya yang sama besar tapi arahnya berlawanan kepada benda yang pertama tadi. Itu yang dimaksud dengan nama apa ini? Aksi reaksi. Ya, sebagai contoh, misalkan kalian duduk di kursi ya. Kalian duduk di kursi itu artinya kan kalian memberikan gaya kepada kursi kan. Kan kalian punya berat ya. Ya. Kalian punya berat maka nanti kalian akan menekan kursi, memberikan gaya kepada kursi. Itu gaya aksi gitu ya. Nah, kursi akan memberikan reaksi, memberikan gaya kepada kalian. Ya, kalau kalian kan gayanya gaya berat ya. Kalian memberikan aksi berupa gaya berat, nanti permukaan kursi akan memberikan reaksi yang disebut dengan nama gaya normal. Gaya normal itu gaya normal itu artinya tegak lurus ya. Jadi coba kalian pahami dulu ya, nanti istilah normal itu bukan berarti istilah normal yang kita dengar dalam istilah sehari-hari ya. Kalau sehari-hari normal itu kan apa ya? Normal itu artinya sesuatu yang sudah biasa itu normal ya. Tapi pengertian di sini normal itu artinya tegak lurus. Ya, jadi normal itu apa? Sesuatu yang tegak lurus. Ini bahasa matematika ini. Orang matematika itu kalau menyebut tegak lurus itu norm, N-O-R-M ya. Norm atau normal lah gitu. Gaya normal, gaya yang tegak lurus. Tegak lurus apa? Ya tegak lurus permukaannya. Permukaan bendanya. Jadi kalau lantai berarti tegak lurusnya kan ke atas ya. Kalau dinding
Misalkan dindingnya itu ada menghadap ke kanan, berarti gaya normalnya nanti ke kiri. Gitu. Nah, gitu dan seterusnya. Itu. Jadi hukum ketiga itu menyatakan bahwa kalau sebuah benda memberikan reaksi kepada benda lain, ya, benda kedua, maka benda lain atau benda kedua itu akan memberikan reaksi dengan besar yang sama tapi arahnya berlawanan kepada benda yang pertama itu tadi. Itu ya. Terus apalagi habis itu? Nah, berikutnya hukum Newton 1 bukan sigma F sama dengan 0. Sigma itu artinya apa? Resultan ya. Jadi kalau resultan itu berarti ada ini, ada lebih dari satu gaya. Cuma 0 itu berarti apa? Berarti bukannya gayanya nggak ada. Gayanya ada, cuma mereka saling ini, saling apa ini? Saling menghilangkan, saling meniadakan. Jadi yang kanan ditiadakan oleh yang kiri ya. Yang utara ditiadakan oleh yang selatan gitu. Yang depan ditiadakan oleh yang belakang gitu. Sehingga nanti kalau dijumlahkan semua nanti hasilnya 0 karena mereka saling menghilangkan, saling meniadakan. Hukum pertama Newton mengatakan apa yang terjadi dengan tidak adanya gaya. Tidak mengatakan apa yang terjadi untuk sebuah objek dengan gaya total 0. Yaitu berapa gaya yang saling meniadakan atau gaya seimbang. Ini adalah perbedaan yang halus namun penting yang memungkinkan kita untuk menentukan gaya seperti itu yang menyebabkan perubahan dalam gerak. Deskripsi objek di bawah pengaruh gaya seimbang ditutupi oleh hukum kedua. Jadi gini, jadi gampangnya itu tadi kan ada 3 hukum Newton ya. Kalau hukum Newton yang pertama itu dia mengatakan kalau tidak ada gaya. Ya. Jadi maksudnya itu gini. Apa terjadi kalau nggak ada gaya? Jadi bukan gaya ada tapi resultannya 0, bukan itu ya. Cuma yang jadi masalah itu gini, apa ada benda tidak dipengaruhi gaya? Coba saya tanya ke kalian ya. Ada nggak di permukaan bumi ini tidak ada gaya pada benda? Ada nggak? Misalkan kalian aja. Gini kalian ya. Ya harusnya gimana? Harusnya setiap benda meskipun nggak dikasih gaya, tapi kan dia tetap ditarik sama gravitasi. Nah, itu benar. Itu jawabannya. Kan setiap benda punya berat ya. Setiap benda kan ditarik gravitasi. Nah itu. Jadi nggak mungkin tidak ada gaya pada benda. Oh, nggak ada gravitasi kan? Ya, itu jawabannya. Kecuali kalau di ruang angkasa itu lain cerita. Padahal kan kita nggak sampai di ruang angkasa pun gayanya tetap ada meskipun sangat kecil ya. Ya kan di ruang angkasa itu kan ada planet, ada satelit. Lah mereka kan memberikan gravitasi. Jadi sebetulnya konsep tidak ada gaya itu sulit untuk direalisasikan. Yang ada itu apa? Sigma F-nya 0 gitu ya. Tapi di hukum Newton mengatakan bahwa itu tidak ada gaya. Maksudnya itu gitu ya. Nah, itu tadi hukum 1 ya. Jadi pokoknya yang ini mengatakan bahwa hukum 1 itu menyatakan bahwa tidak ada gaya. Jadi bukan resultan gaya 0 gitu ya. Itu penekanannya di situ ya. Kemudian kalau yang hukum 2, kalau ada gaya apa yang terjadi? Ya tadi, kalau ada gaya maka akan timbul ini kan. Ada F akan timbul ini kan. Apa ini? Timbul percepatan. Arahnya bagaimana? Antara arah gaya dan arah percepatan. Arahnya gimana? Misalkan kalau gayanya ke kanan, percepatannya kemana? Ini kan? Ke kanan juga kan? Iya, jadi misalkan kalau saya mendorong mobil ke utara, nanti arah gerak mobilnya kemana? Kan ke utara juga gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu arah gaya, arah percepatan pasti searah dengan arah gaya. Nah ini. Terus kemudian kalau di sini kalau gayanya itu lebih dari 1 ya. Ini kan ada berapa gaya ini?
Ini kan ada dua gaya ya. Dua. Ada dua gaya ya. Ya. Ini ada F1, ini ada F2 ya. Nanti ini ada apa? Ada F resultan ya. Maka nanti arah percepatannya kemana ini? Coba lihat. F1 kan arahnya ke sana ya, membentuk sudut. F2 arahnya ke kanan ya. Resultannya kan ini resultannya ya. Arah percepatannya kemana? Apakah seperti yang digambar ini? Gambarkan ke kanan, benar nggak ini? Iya, Pak, ke kanan juga. Nah, ini kalian harus hati-hati. Ini kan anggapannya kan ini anggapannya kan baloknya dipengaruhi gravitasi ya. Sebetulnya gini, sebetulnya ini Kak, sebetulnya juga nggak tepat ini. Harusnya ini arah A, harusnya mengikuti arah ini loh. Arah resultannya. Jadi resultannya kan arahnya ke sini ya. Ini loh. Harusnya arah A-nya juga ke sana. Kalau ke sini ini kan karena pengaruh gravitasi ini ya. Anggap aja gravitasinya kita abaikan ya, nggak ada gravitasi. Maka harusnya arahnya bukan ke kanan, tapi ngikuti ini loh, ngikuti arah ini loh. Arah gaya resultannya, harusnya loh ya. Harusnya gitu. Ya, itu tadi tentang hukum 2. Sekarang hukum apa ini? Hukum aksi reaksi ya. Hukum aksi reaksi. Jadi di sini ada balok ya. Ada balok. Balok kan pasti punya berat ya. Punya berat, dia akan menekan apa ini? Meja. Jadi balok punya berat, dia akan menekan meja. Itu disebut gaya apa? Gaya aksi ya. Karena meja ditekan, dia akan memberikan reaksi. Namanya apa? Ini jadi gaya normal. Kenapa kok disebut normal? Karena tegak lurus dengan permukaan meja. Besarnya bagaimana? Ya besarnya sama. Gaya normal searah dengan gaya gravitasi, cuma apa ini? Arahnya yang berlawanan. Nah, kayak gitu. Itu yang pertama ya. Nah, coba ini coba kita baca ya. Balok S memberikan gaya pada meja dengan gaya berat. Gaya berat di sini biasanya lambangnya gaya berat itu apa? Di sini ditulis FGS ya. Biasanya pakai W ya, weak gitu ya, berat ya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi yang umum bisa pakai W, huruf W, dari kata weak, berat. Karena gravitasi bumi ke arah bawah. Dan meja memberikan reaksi ke balok dengan gaya ini, gaya normal ya. Gaya normal bisa ditulis N gitu aja, nggak usah pakai FN ya. N gitu, N besar gitu ya. Ke arah atas. Kedua gaya tersebut adalah seimbang yang merupakan gaya aksi reaksi. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa hukum 3 Newton ini hukum aksi reaksi. Contoh yang lainnya, tangan sebelah kiri mendorong ke kanan pada bola. Tangan sebelah kanan mendorong ke kiri pada bola dengan gaya besar yang sama besar. Tetapi ya ini juga jadi ceritanya ini bola ya mendapat dua gaya dalam arah yang berlawanan dan sama besar, yaitu gaya dari tangan apa ini? Tangan kiri tangan kiri ke kanan, ini dari tangan kanan ke kanan. Apa yang terjadi pada bola? Kalau bola diberi gaya seperti ini, apa yang terjadi pada bola itu? Bolanya diam atau gerak? Berubah bentuk ya, Pak. Benar, berubah bentuk. Benar sekali. Dia gerak kan enggak ya? Kenapa kok enggak gerak? Kan gayanya sama antar kanan dan kiri ya. Tapi kalau kalian cermati kan bentuknya berubah ya. Yang tadinya bentuknya bulat menjadi apa? Menjadi lonjong karena ditekan itu ya. Benar sekali. Jadi dia akan mengalami perubahan bentuk. Nah, itu tadi kan gaya-gaya mekanik tadi ya. Tapi ada juga gaya-gaya yang tidak bisa dilihat ya. Jadi kalau kita mendorong, menarik itu kan kelihatan ya dari tangan gitu ya. Tapi ada juga gaya-gaya yang istilahnya apa? Bukan ini sebenarnya nama istilah, bukan gaya kontak ya. Jadi nggak perlu bersentuhan. Ya, contohnya apa? Contoh yang paling gampang, magnet ya. Kalian kalau ada dua magnet ya, kutub utara dan satu lagi kutub selatan. Kalau kita satukan mereka saling tarik.
Tapi mereka kan tidak saling bersentuhan ya. Kan beda dengan kita mendorong itu kan harus bersentuhan ya. Ya seperti contoh ini loh. Ini loh, ini kan ada besi nih ya, balok besi, di sini ada medan magnet, maka langsung besinya ditarik ya sama magnet. Ini disebut dengan nama bukan gaya kontak ya. Atau bahasa kerennya tuh ini ya, bahasa fisikanya itu apa? Medan gaya ini. Ya, Field force, jadi medan gaya. Jadi medan itu artinya ruangan ya. Jadi ruangan gaya. Disebut ruangan karena gayanya itu nggak kelihatan. Ya. Jadi bukan nggak kelihatan sih, bukan gaya kontak, ya, tapi gaya tarikan dan dorongan, tapi bukan berdasarkan sentuhan, tapi memang berdasarkan sifat-sifat dari bendanya ya. Seperti ini. Ya. Jadi di sini dibedakan ini antara gaya kontak sama gaya non kontak atau apa? Field force ya. Jadi gaya medan. Contoh gaya kontak misalkan ini ya, ini gaya tarik kan, pegas ditarik. Kalau ini kan enggak, ini apa ini? Gaya gravitasi nih ya. Massa kecil sama massa besar nih. Tarik menarik gaya gravitasi. Ini kan narik pakai tali ya. Nah, kalau ini tidak. Dia adalah gaya tarikan antara dua muatan ini. Ya. Gaya listrik ya. Nah, kalau ini kan langsung ini ya, ini ditendang ya, pakai kaki ya. Ini enggak ya, jadi pakai magnet. Ya. Jadi contoh dari medan gaya ini ya. Kalau ini medan gaya gravitasi, ini apa? Medan gaya listrik, kalau ini apa? Medan gaya magnet gitu ya. Ini. Oke, itu tentang apa ya? Tentang gaya ya. Nah, sekarang setelah tahu gaya itu baru kita masuk tentang kesetimbangan ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi hari ini kesetimbangan ini ya. Tadi kan pengantarnya tadi ya. Tadi kan definisi gaya. Sekarang baru masuk ke materi hari ini yaitu kesetimbangan. Sebelum masuk ke materi kesetimbangan mungkin ada pertanyaan. Ada ditanyakan tentang ini tadi ya. Konsep gaya tadi ya. Ada enggak? Enggak ada. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, langsung masuk ya ke materinya, yaitu ini, kesetimbangan statika. Jadi kalau kesetimbangan itu berarti kan bendanya kan nggak gerak ya. Kalau nggak gerak berarti nggak ada percepatan ya. Kalau ada percepatan nanti berubah. Tadinya bergerak menjadi diam, atau sebaliknya. Yang tadinya apa itu? Diam menjadi bergerak. Karena nggak apa? Karena resultannya itu 0, maka bendanya tetap diam atau tetap bergerak ya sebenarnya. Jadi di sini dikatakan ini, suatu benda akan selalu diam atau GLB ya, bila gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0 ya tadi ya. Jadi tadi apa hukum 1 Newton tadi ya. Jadi ini seperti ini ya. Ini anggapannya itu kan statika ya. Statika berarti apa? Berarti bendanya diam. Jadi kita anggap aja bendanya diam. Jadi artinya apa? Sigma F-nya atau resultan gayanya nanti 0. Nah, coba misalkan ini. Ini adalah sebuah balok ya. Sebuah balok digantung pakai 2 tali. Ini ya. Tali warna biru ini ya. Sama tali warna merah. Ini ya. Yang tali warna biru itu membentuk sudut alfa dengan atap ya. Yang tali warna merah ini membentuk sudut beta dengan atap. Gitu ya. Nih, pertanyaan saya gini. Berapakah sudut antara kedua tali? Ada yang tahu? Kalau sudut ini
alfa ya. Sudut ini beta. Berapa sudut antara tali biru sama tali merah ini? Ada yang tahu? Alfa plus beta. 180 Ya. kurangi alfa kurangi beta. Jangan lupa, itu kan segitiga ya. Kalian harus tahu, jumlah sudut dalam segitiga itu berapa? 180. 180. Berarti alfa ditambah beta ditambah sudut ini harus 180 kan? Artinya sudut ini berarti apa? Berarti 180 dikurangi alfa dikurangi beta. Nah itu. Gitu ya. Caranya gitu. Itu. Jadi sudutnya adalah 180, oke. Terus yang jelas balok pasti punya berat ya. Beratnya adalah W sama dengan M kali G. Nah, biasanya pertanyaannya itu ini loh. Berapa gaya F1 ini sama berapa gaya F2. Nah, biasanya gitu. Nah, cara mencarinya ya tadi pakai prinsip kesetimbangan, yaitu apa? Setimbangan statika ya, berarti apa? Sigma F sama dengan 0. Sekarang pertanyaan saya, ini bendanya ini berada dalam berapa dimensi? 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi? Ini benda dan gaya-gayanya ini loh. 2 kan? Jadi karena 2 dimensi, nggak perlu Z. Cukup apa? X sama Y. Gitu ya. Jadi X-nya itu yang arah ini. Ini arah gini ya. Arah apa ini? Arah horizontal. Yang Y-nya ini nanti arah ini. Arah vertikal. Jadi tadi dikatakan ini kan. Jadi dikatakan apa? Sigma F-nya sama dengan 0. Nanti saya uraikan menjadi ini. Sigma Fx ini ya. Sigma Fx sama dengan 0. Yang ini ya. Ini kan. Sigma Fx sama dengan 0. Dan ini. Sigma Fy sama dengan 0. Jadi saya uraikan menjadi dua komponen. Karena 2 dimensi. Ini coba kita lihat dulu. Komponen-komponennya dulu ya. Ya, pertanyaan saya gini dulu. Kalau seperti yang di soal ini ya, ada berapa gaya sih yang saya putar-putar ini loh. Ada berapa gaya yang bekerja pada balok di sini? Ada 3. Ya, 3 benar. Pertama kan gaya berat ya. Ya, karena dia punya berat, punya massa, terus dipengaruhi gravitasi, gaya berat. Terus apa lagi? Ini kan, gaya oleh tali ya, diikat sama tali kan. Gaya apa? Gaya tali biru atau gaya tegangan tali warna biru sama gaya tegangan tali warna merah. Jadi 3 gaya, benar sekali. Terus karena ini 2 dimensi, maka nanti harus saya uraikan ke dalam 2 komponen. Ya. Komponen X itu yang horizontal, komponen Y itu yang vertikal. Coba kita lihat dulu. Yang warna biru ya ini nanti saya bawa ke ini loh, ke sini ya. Jadi ini loh. Jadi ini. Warna biru kan ini ya. Ini kan, ini warna biru ya. Saya uraikan menjadi 2 komponen. Komponen X-nya ini sama komponen Y-nya ke sini. Coba lihat. Komponen X-nya kan ke kiri ya. Negatif berarti ya. Komponen Y-nya ke atas berarti positif. Itu untuk yang tali biru. Untuk yang tali merah ya. Untuk tali merah ini juga saya uraikan menjadi ini. Menjadi 2 komponen, yaitu komponen ini adalah komponen ke kanan ya. Ini adalah komponen ke atas. Ya, jadi ini sudah saya uraikan menjadi komponen-komponennya. Kemudian kalau yang gaya berat nggak usah diuraikan. Kalian tahu kenapa kok nggak perlu diuraikan yang gaya berat itu? Kalau kalau tegangan tali tadi ya F1 kan saya uraikan, F2 kan saya uraikan. Kenapa kok W-nya nggak perlu kita uraikan? Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena udah tegak lurus. Karena? Udah tegak lurus. Gini loh, lebih tepatnya ini. Lebih tepatnya karena dia sudah berada di apa? Sumbu apa? Ya, gitu. Jadi pokoknya gini loh. Pokoknya kalau gayanya tidak di sumbu X atau tidak di sumbu Y ya, itu harus kita uraikan. Tapi kalau gayanya sudah arahnya ke sumbu Y, baik itu ke atas atau ke bawah ya, nggak perlu. Atau ke sumbu X, yaitu apa? Ke kanan atau ke kiri itu nggak perlu. Kalau F1 kan gayanya kan tidak pada sumbu X, tidak pada sumbu Y ya, maka harus kita uraikan. Begitu pula F2. Nah, sehingga nanti jadinya ini ya. Sigma Fx sama dengan 0, coba lihat aja ya.
yang gaya X itu apa aja yang gaya X? Ini kan? Ini kan? Komponen merah ini ya. Komponen merah ke kanan sama komponen biru yang ke kiri. Jadi gini nanti ya. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif ya. Untuk X. Untuk Y, kalau ke atas positif, kalau ke bawah itu apa? Negatif ya. Ya. Jadi nanti ini ya. Jadi nanti sigma Fx ya ini. Nanti gaya ini karena ke kanan positif. Ini adalah apa ini? Gaya 1 ya. Gaya 1 ini. Bentar. Oh, ada yang enggak ini ya. Kayaknya kebalik ini ya. Harusnya gini, bentar. Kayaknya perlu saya benahi dulu nih ya. Jadi gini. Jadi harusnya itu gini. Ini kan F2 ya, harusnya gini. F2 kosinus. Kosinus apa? Ya kosinus beta ini ya. Jadi harusnya gini. F2 kosinus beta dikurangi ya. Kenapa kok dikurangi? Soalnya dia arahnya berlawanan ya. Ke kiri ya. Jadi gitu. Jadi F1 cos beta dikurangi ini ya. F2 cos alfa sama dengan 0. Nah, itu. Itu yang arah X ya. Sementara yang arah Y, yang ke atas dulu, yang ke atas ada berapa gaya? Ada 2 kan ya. Komponen tali yang warna biru sama komponen tali yang warna merah. Ke atasnya, ke bawah cuma 1. Yaitu gaya berat ya. Sehingga nanti harusnya gini. Harusnya itu ini F1 sin, karena ke atas kan sin ya. F1 sin alfa ditambah F2 sin beta dikurangi W. W-nya M kali G ya. Sama dengan 0. Harusnya gitu ini ya. Kalau mau diruntun itu ya. Nah itu. Ya, sehingga nanti dari situ nanti kita bisa tahu F1 berapa, F2 berapa. Caranya gimana? Coba kalian lihat, di sini ada berapa persamaan nih? Ada berapa persamaan? 2 kan ya? Persamaan pertama kan ini ya. Pertama ini kan, MG sama dengan apa ini? F1 sin alfa ditambah apa? F2 sin beta ya. Persamaan 1. Persamaan 2-nya ini kan? F1 cos alfa dikurangi apa? F2 cos beta kan itu ya. Terus ada berapa yang ditanyakan? Ada berapa ditanyakan? Ada berapa pertanyaan maksud saya ya? Ada berapa pertanyaan? Oh ya, ada yang mau masuk ya sebentar. Bentar ya, ada yang mau masuk ini. Siapa kok belum masuk ya? Oke, jadi sekali lagi saya ulangi, ada 2 persamaan ya. Persamaan 1 ini ya, MG sama dengan F1 sin alfa ditambah F2. Persamaan keduanya ini kan, F1 cos alfa dikurangi F2. Terus ada berapa yang ditanyakan? Ada berapa variabel yang ditanyakan? Ada berapa? Yang mau kalian cari itu, ada apa saja yang harus kalian cari? F1, F2. Nah, itu berarti kan ada dua variabel ya. Ya, jadi 2 persamaan dengan 2 variabel. Sekarang pertanyaan saya, kalau kalian dulu di SMP, mungkin di SMP ya, menyelesaikan iya di SMP kalau nggak salah ya di SMP ya. 2 persamaan dengan 2 variabel caranya gimana? Pelajaran matematika di SMP dulu ya. Gimana caranya menyelesaikan persamaan 2 variabel? Ya, 2 persamaan dengan 2 variabel, gimana caranya itu? Eliminasi dulu. Eliminasi Ya, substitusi. ya benar sekali. Bisa pakai eliminasi atau substitusi ya. Ya cari gitu. Jadi nanti untuk menyelesaikan pertanyaan ini nanti bisa kalian eliminasi, bisa juga kalian substitusi. Misalkan saya mau nyari F1, berarti kalian eliminasi F2-nya ya. Ya kayak dulu di matematika kan X sama Y ya. Kalau mau nyari X ya Y-nya dieliminasi. Kalau mau nyari Y ya apa X-nya dieliminasi atau pakai substitusi ya. Kalau mau nyari X ya Y-nya disubstitusi. Kalau mau nyari Y
Ya, X-nya disubstitusi begitu ya. Ya, benar. Nanti bisa kita cari pakai substitusi atau eliminasi. Itu ceritanya ya. Oke, itu tadi kan kesetimbangan statis ya. Kesetimbangan statis. Terus berikutnya apa ini? Kesetimbangan translasi. Ya, kesetimbangan translasi. Jadi gini, jadi suatu benda atau sistem dalam keadaan setimbang translasi. Sebentar, kalian ngerti istilah translasi ya? Translasi itu apa? Biasanya ada pasangannya. Pasangannya translasi itu apa? Rotasi ya. Ya, ada translasi, ada rotasi. Kalau rotasi tahu ya, rotasi itu apa? Putaran. Perputaran. Perputaran. Benar. Jadi muter itu namanya rotasi. Perputaran atau rotasi. Kalau translasi, ada yang tahu? Pergeseran. Pergeseran ya. Geser. Ya, jadi kalau geser itu namanya translasi, pindah ya, geser. Translasi. Kalau rotasi, dia muter, tapi nggak pindah. Ada lagi gabungan ya. Gabungan translasi dan rotasi. Contohnya apa? Roda ya. Roda itu kan selain muter kan juga geser ya. Roda atau ban itu ya. Ban mobil itu ya. Kalau mobilnya sih translasi. Tapi kalau roda mobilnya selain translasi dia juga rotasi ya. Nah itu. Dan ini yang berikutnya yaitu apa? Kesetimbangan translasi. Sebuah benda atau sistem dalam keadaan setimbang translasi bila tidak ada gaya yang mempengaruhi atau resultan gaya yang bekerja pada benda atau sistem tersebut sama dengan 0. Ya, ya tadi juga translasi kok ini ya. Nanti pokoknya nanti gini loh. Nanti ada dua kesetimbangan ya. Kesetimbangan translasi sama kesetimbangan rotasi. Yang saya bahas tadi, jadi gini, mungkin kalian tanya sih, apa sih bedanya antara ini ya, gambar apa, slide halaman ke-8 sama slide halaman 9. Ada yang tahu bedanya apa? Ini loh, 8 sama ini loh, yang ini sama ini bedanya apa? Ini kan sama-sama kesetimbangan ya. Bedanya apa antara ini sama ini? Ada yang tahu? Ini dan ini ya. Sama-sama setimbangnya, tapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau ini disebut dengan nama kesetimbangan partikel ya. Titik. Jadi gini, maksudnya itu gini, titik itu maksudnya itu memang ini balok ya. Tapi baloknya ini diabaikan ininya, diabaikan apa sih? Diabaikan bentuknya. Jadi bentuk atau ukuran dari balok. Balok kan pasti punya ini ya, punya ukuran ya. Punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Itu diabaikan. Jadi kita anggap baloknya berupa titik. Titik itu kan partikel ya. Ya. Jadi kalau yang ini disebut kesetimbangan partikel. Ya, tapi kalau yang ini disebut kesetimbangan benda. Kenapa kok benda? Soalnya nanti kita nggak bisa ngabaikan ini. Nggak bisa ngabaikan bentuk benda atau ukuran benda. Di sini kan bendanya berupa balok. Maaf kok balok, batang ya. Berupa batang. Berarti apa? Dia punya panjang. Nah ini, jadi panjang bendanya nggak bisa diabaikan. Ya, jadi itu. Jadi perbedaannya itu. Jadi saya ulangi lagi. Kalau ini disebut kesetimbangan partikel atau titik, ya, jadi ukuran bendanya diabaikan. Kalau yang ini disebut apa? Kesetimbangan benda. Kalau kesetimbangan benda berarti apa? Ukuran bendanya tidak bisa diabaikan. Dalam hal ini panjang benda. Nah, ini juga kesetimbangan translasi. Ini, jadi kesetimbangan translasi tapi ini benda ya. Jadi baloknya dianggap sebagai benda. Artinya ukuran balok tidak kita abaikan. Beda dengan tadi. Kalau tadi kan ukuran balok diabaikan. Sama-sama baloknya. Tapi tadi ukuran balok diabaikan, tidak diperhitungkan. Kalau ini diperhitungkan. Coba kita lihat lagi yang di sini ya. Jadi kita lihat di sini. Di sini kan ceritanya kan sebuah apa ini? Sebuah batang kayu ya. Batang kayu atau batang besi lah. Batang kayu katakanlah ya. Sebuah batang kayu ditaruh di tiang penyangga ya. Ya. Bedanya antara yang gambar kiri sama gambar kanan itu apa?
Ada yang tahu? Bedanya, Penyangganya ya, Pak. ya ada bisa jawab. Yang bedanya antara gambar kiri sama gambar kanan itu apa? Jumlah penyangga. Benar sekali, jumlah penyangganya. Kalau yang kiri kan satu penyangga ya. Kalau yang kedua ini ada dua penyangga. Nah, penyangga ini loh, penyangga batang baloknya ini loh ya. Jadi yang mana ini penyangganya ya. Jadi supaya setimbang, kalian harus naruh penyangganya di pusat dari batangnya. Kalau nggak itu nanti kan baloknya terguling ya. Itu kalau penyangganya satu, kalau penyangganya dua, sedikit lebih ini ya, lebih bebas milih ya. Jadi ditaruh di mana saja bisa. Tapi ya kalau naruhnya salah ya bisa guling juga. Tapi kalau ini pilihannya harus persis di tengah ya. Kalau ini kan bisa di mana saja. Tuh. Jadi kalau ditaruh di satu penyangga, maka nanti ada FB ini apa sih? Gaya berat dari baloknya ya. Gaya berat balok, ya. Itu nanti nekan dari penyangga. Nanti penyangganya akan memberikan ini, gaya normal ini ya. Ini. Terus bedanya dengan yang kedua itu apa? Kan ada dua penyangga, maka nanti ada dua gaya normal ya. Ini, gaya F1N apa? Gaya normal oleh penyangga 1 ya. Ini F2N apa? Gaya normal oleh penyangga 2. Itu. Jadi nanti ada dua gaya penyangga ya. Tadi kan cuma Fn gitu aja. Ini ada F1N, ada F2N. Nanti totalnya ini, Fn ini F totalnya ini ya. Jadi, maaf. Jadi kalau yang pertama ini kan ini ya. Kalau yang pertama kan ini, Fn dikurangi Fb sama dengan 0. Tapi kalau yang kedua ini kan, Fn sama dengan apa? F1 ditambah, Fn dikurangi F1 ya ini. Pokoknya intinya kalau kesetimbangan itu apa? Gaya apa? Sigma F-nya ya, atau resultan gayanya itu sama dengan 0 lah gitu ya. Ya, terus berikutnya tentang balok ya. Balok yang kita taruh di di meja itu. Ya, di meja. Nah, mejanya punya ini 4 kaki ya. Nah, ini. Jadi ada 4 kaki. Jadi nanti yang jelas balok kan punya gaya berat ya, FB ya. Nanti FB ini nanti menimbulkan reaksi ini Fn gaya normal ya. Jadi FB ini gaya aksi, Fn ini gaya normal. Karena menurut hukum 3 Newton harus sama ya, maka nanti ini gaya normal ke atas dikurangi gaya berat ke atas sama dengan 0. Nah, kalau yang gambar sebelahnya, ini kan penyangganya ada 4 kaki ini ya. Maka nanti ada F1, F2, F3, F4 ini jadi ada 4 ya. Jadi nanti gini, Fn dikurangi F1 tambah F2, sama dengan 0 ya. Pokoknya intinya itu ini ya, resultan gayanya harus sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Karena ada 4 penyangga, maka nanti ada ini, ada 4 gaya F ya. Jadi ini maksudnya gaya pada penyangga 1, gaya pada penyangga 2, gaya pada penyangga 3, dan gaya pada penyangga 4. Dalam hal ini gaya penyangganya kan kaki mejanya ya. Nah, itu tadi ya. Tadi tentang kesetimbangan talasi. Jadi prinsipnya supaya benda tidak bergeser, maka sigma F-nya harus sama dengan 0. Nah, gitu. Kalau bendanya 2 dimensi, maka nanti ini sigma F arah X sama dengan 0 dan sigma F arah Y juga sama dengan 0. Nah, itu yang kesetimbangan talasi ya. Terus berikutnya kesetimbangan rotasi. Nah, ini rotasi juga ya. Ini rotasi total ya. Ya, jadi ini. Jadi kalau rotasi, atau saya tanya gini dulu ya. Kalau kalian saya tanya gini ya. Penyebab benda geser itu apa? Apa yang menyebabkan benda itu bergeser atau bergerak? Talasi. Itu apa penyebabnya? Penimbulnya. Namanya apa? Ya, kembali ke tadi. Ke pembahasan awal tadi ya.
Ya, apa yang menyebabkan benda itu bergerak? Iya, Pak. Gaya, Pak. gaya. Jawabannya gaya. Jadi apa yang menyebabkan benda bergerak tanpa lasi? Itu gaya. Ya, kalau ada gaya ke kanan, ya bendanya akan bergerak ke kanan. Kalau ada gaya ke kiri, maka bendanya akan bergerak ke kiri. Nah, kalau bendanya diam, ya itu tidak berarti tidak ada gaya. Bisa jadi ada gaya, cuma gayanya itu apa? Saling menghilangkan. Ya, seperti tadi. Ini kan, ya seperti ini tadi ya. Nah, bukannya ini nggak ada gaya, yaitu cuma gayanya saling menghilangkan. Jadi gaya FB, gaya berat, dihilangkan oleh gaya normal ini. Ya. Itu pula ini. Ya. Jadi gayanya itu terpecah ya menjadi 4, karena ada 4 penyangga ini ya. Jadi beratnya balok itu nanti disangga oleh ini ya. Disangga oleh 4 kaki meja ini. Nah, sekarang kalian sudah jawab, penyebab benda bergerak tanpa lasi itu adalah gaya. Kesetimbangan gaya berarti apa? Berarti resultan gayanya harus sama dengan 0. Sekarang pertanyaannya, kalau rotasi itu penyebabnya apa? Penyebab gerak rotasi itu apa? Momen Coba, gaya. coba kalau kalian baca tuh, penyebab rotasi itu apa tuh? Ada di slide itu. Momen gaya, Pak. Ya, benar, momen gaya atau nama lainnya apa itu? Torsi. Torsi, ya itu. Torsi atau momen gaya itu yang menjadi penyebab benda itu berputar ya. Jadi kipas angin bisa muter ya karena adanya torsi. Torsi dari ininya, dari dinamonya ya, dari motor listriknya. Pintu bisa muter ya karena ada torsi dari kalian ya, yang mendorong pintu itu. Jadi itu. Jadi suatu benda atau sistem dalam keadaan setimbang atau rotasi bila tidak ada momen gaya, torsi yang mempengaruhi atau resultan momen gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah nolnya itu. Ya. Jadi gitu. Jadi gini maksud saya, supaya benda itu tidak muter ya, tidak berotasi, maka resultan torsinya harus 0. Supaya nggak rotasi. Tapi kalau supaya dia nggak tahan lasi, maka apa? Resultan gayanya 0. Jadi itu. Jadi supaya nggak bertahan lasi, resultan gaya 0, supaya nggak berotasi, resultan torsinya harus 0. Gitu ya. Itu. Nah ini ya. Ini ya. Suatu benda atau sistem dalam keadaan setimbang rotasi bila tidak ada momen gaya. Ya sebenarnya bukannya nggak ada, cuma mereka saling menghilangkan ya. Tidak ada yang menyebabkan atau ya jadi ini. Maaf kayaknya ini salah ini bukan sigma F ya. Maaf, hanya sigma torsi ini ya. Lambangnya torsi itu tau ya, ini kayaknya ini salah ini maaf. Kayaknya slide-nya salah, ini bukan sigma F ini. Ini harusnya sigma torsi ini ya. Ya, jadi sigma tau ya. Sigma torsi ini maaf. Jadi gini. Sebentar ya, mungkin saya bisa nulis ini ya sebentar. Kayaknya ini salah ini. Coba saya mudah-mudahan bisa nulis saya. Pakai ini whiteboard ini ya. Kelihatan ya? Whiteboardnya keluar ya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi gini ya. Jadi kan nanti ada kesetimbangan ini ya, ada apa nanti? Cuma nulisnya nggak enak ini ya. Tadi apa tadi ada ini ya, kesetimbangan ya. Kesetimbangan. Nah, tulisannya jelek ini nggak enak nih ya. Ada 2 tadi ya. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu tarlasi ya. Translasi. Ya, yang kedua itu apa tadi? Rotasi gitu ya. Gini ya. Rotasi gitu ya. T.
Kalau tanlasi itu berarti apa? Sigma gayanya ya. Sigma F-nya ini harus sama dengan 0. 0 gini ya. Ini vektor, berarti saya kasih anak panah ya. Nah, ini tanlasi ya. Kalau rotasi itu tadi salah tuh, bukan sigma F itu yang benar. Yang benar itu ini loh. Saya betulin di sini aja ya. Torsi namanya, torsi itu gini. Nah, gini loh. Nah, ini torsi ya. Vektor ini ya. Nah, gini ya. Jadi tuh. Jadi supaya kesetimbangan tanlasi dan rotasi, maka nanti sigma F0, sigma torsinya. Jadi gini, kalau misalkan sigma torsinya nggak 0, ya dia nanti akan muter ya. Dia nggak gerak tapi muter. Kalau sebaliknya, kalau rotasinya torsinya 0 tapi sigma F-nya nggak 0, maka nanti dia akan gerak. Ya. Jadi dia gerak tapi nggak muter. Tapi kalau dua-duanya nggak 0 ya, sigma F-nya nggak 0, sigma torsinya jadi ya gerak ya muter gitu ya. Gitu. Jadi supaya dia nggak gerak dan nggak muter, maka sigma F-nya harus 0 sama sigma to-nya juga 0. Gerak itu geser ya. Itu ya. Itu tentang kesetimbangan. Nah, sekarang itu. Nah, sekarang balik lagi ya tadi ya. Ada yang ini. Ada yang tanya ya, apa ini? Ada yang chat ya? Oh ya, oke, nggak masalah. Apa lagi nih? Sebentar ya. Nah, sekarang kembali lagi ke tadi ya. Timbangan. Jadi ini maaf, ini salah tulis ya. Harusnya sigma torsi, bukan sigma F. Nah, terus berikutnya ini. Kesetimbangan rotasi. Suatu benda atau sistem dalam keadaan setimbang rotasi ya, bila tidak ada momen gaya atau torsi yang mempengaruhi atau resultan jumlah momen gaya torsi. Ya, itu ya. Jadi dikatakan setimbang rotasi kalau sigma to-nya, sigma torsinya sama dengan 0. Ya, jadi kayak ini loh. Ini kan kayak apa ini? Kayak timbangan ini ya. Ya, ini kan kayak timbangan. Kalau ini setimbang nggak yang ini loh? Kan apa sih bedanya antara gambar kiri sama gambar kanan ya? Ada yang tahu? Apa bedanya antara gambar kiri sama gambar kanan ini? Letak panjang penampangnya, Pak. Sama tinggi penyangganya. Iya, benar-benar. Katakanlah ini biar nggak gampang gini aja deh. Anggap aja apa penyangganya sama tingginya ya. Ini tadi anggap aja sama tingginya. Jadi ini kita anggap aja ya. Penyangganya di tingginya sama. Wes, apa bedanya ya antara yang ini? Masanya. Anggap aja masanya sama. Jadi masa balok ini dan balok ini sama. Masa balok ini sama. Apa bedanya yo? Pak. Yang kiri plat sebelah. Jaraknya. Jarak apanya? Ya benar, jarak apanya? Peletakan penampang. Ya benar. Peletakan apa tadi? Peletakan penampang. Enggak, ini loh penetakan dengan ini loh. Namanya apa? Titik tumpunya ini loh ya. Dengan Penetapan titik Iya, keseimbangan. iya benar. Naruh titik setimbangnya itu loh. Ini kan nggak setimbang ini. Jomplang kan ini ya. Akhirnya miring ke sini kan ya. Ini nggak setimbang ini. Nah kalau ini setimbang. Itu maksud saya ya. Jadi kalau ini kondisinya nggak setimbang, kalau ini setimbang. Jadi ini ada kesetimbangan rotasi, kalau yang ini enggak. Kenapa? Karena naruh ini loh, naruh apa? Naruh penyangganya ini loh nggak pas. Ya. Ini naruh penyangganya terlalu apa? Terlalu ke kanan ya, sehingga jomplang yang di sebelah kiri ini. Harusnya seperti ini ya. Sama loh ya. Anggap aja ini sama ini. Ini sama, masanya sama. Cuma ini anggap aja ini tingginya sama.
Jadi masalahnya hanya masalah naruh ini loh, naruh titik penyangganya ini loh. Naruh titik penyangganya ini nggak pas, sehingga dia tidak mengalami kesetimbangan rotasi, akhirnya jomplang. Jadi maksudnya gini, supaya terjadi kesetimbangan rotasi, maka apa? Sigma torsinya ini loh. Sigma torsi ini sama dengan 0. Lah kan ada 2 torsi itu ya. Torsi yang ditimbulkan oleh ini kan balok besar, balok kecil dulu ya. Jadi kan ada 2 torsi. Torsi yang ditimbulkan oleh balok kecil, sama torsi yang ditimbulkan oleh balok besar. Coba kalian lihat dulu ya. Kalau torsi yang ditimbulkan oleh balok kecil itu arahnya bagaimana? Searah jam atau berlawanan jam? Jadi gini, kalau torsi arahnya ini aja ya. Searah jam atau berlawanan jam? Searah jam, Pak. Ya, searah jam kan ya, ini loh. Lihat loh, titik tumpunya kan di sini ya. Titik tumpunya di sini. Jadi dia searah jam ini. Jadi torsi oleh gaya balok kecil ini searah jam. Yang ini arahnya kan ke sini nanti melawan jam ini ya. Jadi kalau yang ini arahnya ini gini, searah jam, kok malah turun ya. Yang ini adalah berlawanan jam. Nah, gitu nanti. Ya, cuma di sini torsi yang ini lebih besar daripada torsi yang sini gitu ya. Sehingga batang kayunya ini berputar searah jam karena ini lebih besar gitu ya. Tapi kalau ini imbang ini sama ini ya. Sehingga nanti resultannya 0. Jadi nanti kalau imbang nanti ini ya R1 kali F1. Jadi torsi itu rumusnya itu ini ya, R kali F ya. R itu apa sih? R itu ini jarak ini ya, jarak dari titik tumpu ke ini, ke gayanya. Jadi misalkan gayanya F1 berarti R1 tuh ini loh, ini udah ada nih ya. Ini kan R1 ini ya. Nah, jarak dari titik tumpu ke sini ini R1, ini R1 ini. Ini R1, yang ini adalah R2 ini. Ya. Nah, biasanya aturannya tuh gini. Biasanya itu kalau searah jarum jam itu diberi nilai torsi negatif. Jadi searah jam itu negatif. Kalau berlawanan jam itu positif, biasanya gitu ya. Coba kita lihat, ini kita lihat ya. F1 itu apa? Searah jam atau berlawanan nih F1 ini, torsi oleh F1 ini. Searah ya. Searah. Ya, searah berarti positif. Kok searah positif? Searah negatif ya. Pokoknya gini, searah jarum jam itu negatif. Kayaknya ini kebalik ini. Harusnya itu ini, harusnya itu gini. Kan F1 ini kan torsinya kan searah jam, harusnya negatif. Jadi harusnya gini. Negatif R1 kali F1. Ini harusnya kan dia berlawanan jam ya. Positif ini harusnya ini. Jadi harusnya itu gini. Minus R1 kali F1 ditambah R2 kali F2 sama dengan 0. Harusnya gitu ya. Soalnya biasanya aturannya itu kalau berlawanan jarum jam itu positif, kalau searah jam itu negatif. Ya, itu sama dengan 0. Itu tentang kesetimbangan rotasi ya. Terus ini slide terakhir ini ya. Berikutnya ini apa? Kesetimbangan total. Jadi suatu benda atau sistem dalam keadaan setimbangan tanlasi dan setimbangan rotasi bila tidak ada gaya dan tidak ada momen gaya atau torsi yang mempengaruhi atau resultan atau jumlah titik gaya atas momen gaya tersebut. Jadi total itu maksudnya itu gabungan ya. Jadi setimbang secara tanlasi dan setimbang secara rotasi. Jadi sigma F-nya 0, sigma rotasinya juga 0. Ya, itu. Jadi kalau seperti ini kesetimbangan tanlasi, ini kesetimbangan rotasi. Jadi kalau ini sendiri-sendiri sih ya, ini kesetimbangan tanlasi, ini kesetimbangan rotasi. Maksudnya itu, mungkin contoh yang pas itu bukan ini ya. Mungkin contoh yang pas itu gini loh. Kalau ini saya kira nggak pas contoh yang ini ya. Kalau ini memang benar, ini adalah kesetimbangan tanlasi, ini kesetimbangan rotasi, tapi bukan kesetimbangan total ya. Kalau kesetimbangan total itu dalam satu sistem itu ada dua kondisi ya. Kondisi pertama itu resultan gayanya 0,
Kondisi kedua itu apa? Resultan torsinya juga 0. Mungkin contoh yang pas itu adalah ini anak tangga. Bukan anak tangga sih, tangga ya. Tangga kalian sandarkan di dinding. Ya. Kalau tangganya nggak geser, ya berarti dia itu kesetimbangan tanlasi. Terus kalau tangganya itu nggak muter ya, berarti dia kesetimbangan rotasi. Ya itu. Mungkin contoh yang pas itu anak tangga itu ya. Kalau contoh yang diberikan di slide ini kayaknya ini sendiri-sendiri. Ini tanlasi saja, ini rotasi saja ya. Tapi kalau gabungannya contoh yang pas itu ini tangga disandarkan di dinding. Nah, itu baru ada kesetimbangan totalnya, baik tanlasi maupun rotasi. Nah, ini kebetulan tidak ada ya. Mungkin nanti saya beri contoh di ini ya. Di contoh soal aja ya. Untuk yang kesetimbangan tanlasi. Oh ya, mungkin yang belum sempat tadi ya. Belum sempat absen, sebentar saya kasih ini ya. Kasih kodenya ini. Ini sudah gabung semua ya. Oh ya, ada yang tanya ini. Ada yang tanya di chat ini. Titik tumpu dengan longan torsi. Bedanya apa gitu ya. Jadi gini. Titik tumpu dengan ini ya benar ada yang tanya ini ya. Oke, saya balik lagi. Apa sih bedanya titik tumpu dengan lengan torsi? Oke. Kembali ke pertanyaan ini tadi. Kembali ke sini. Nah ini. Seperti ini ya. Itu titik tumpunya kan ini ada 3 titik ya. Ada 3 titik ini ya. Titik ini ya. Ini aja ya. Titik balok kecil. Ya, titik balok kecil. Ini titik penyangga, ini titik balok besar ya. Kira-kira titik tumpunya yang di mana? Ada 3 titik. Titik balok kecil, titik penyangga, titik balok besar. Titik tumpunya di mana? Ada yang bisa jawab? Jadi pertanyaan saya ada 3 titik. Titik pada balok kecil, titik pada penyangga, titik pada balok besar. Titik tumpunya di mana? Dari 3 titik tersebut. Penyangga, Pak. Ya, penyangga kan. Ya itu, jadi titik tumpunya itu di sini. Ini namanya titik tumpu ya. Titik di mana di situ benda disangga ya. Ya, itu namanya titik tumpu. Nah, kalau di sini titik tumpunya itu berada di bukan titik kesetimbangan. Tapi kalau yang ini titik tumpunya berada pada titik kesetimbangan. Di sini ya, bedanya di situ. Kemudian, tadi pertanyaannya apa tadi? Lengan apa tadi? Sebentar tadi. Kita tak lihat dulu ya. Tadi itu titik tumpu ya. Tadi tanya apa ini? Lengan torsi. Lah ini lengan torsi. Oke, lengan torsi itu ini. Lengan torsi. Lengan torsi itu yang mana? Jadi lengan itu artinya jarak dari titik tumpu tadi ya ke bendanya. Ada berapa benda? Kan ada 2 benda ini ya. Benda pertama balok kecil, benda kedua adalah balok besar. Berarti lengan torsinya yang mana? Ya ini. Lengan torsi untuk balok kecil ya ini R1 ini ya, ini loh. R1 ini lengan torsinya. Jadi lengan torsi itu jarak tapi jaraknya harus ini benar sekali. Jaraknya bukan yang ini ya, salah ya. Jaraknya bukan, tapi yang ini, yang yang ini lah apa, yang tegak lurus ini ya, tegak lurus dengan gayanya ini lah. Ini kan gayanya gini ya, berarti yang ini lah. Sekali lagi saya ulangi yang ini, bukan yang ini ya. Ini kan nggak tegak lurus. Yang tegak lurus itu yang ini, tegak lurus dengan ini loh, dengan gayanya ini loh. Jadi R1 ini disebut apa? Lengan torsi untuk balok 1. R2 ini adalah lengan torsi untuk balok 2. Yang ini ya. Jarak yang ini. Ini arahnya mananya ini ya ini. Ini tadi nanti ini. Nah ini. Kalau kebetulan kalau ini kan sama ya, soalnya kan kondisinya setimbang. Kalau ini nggak sama, soalnya miring ini nggak setimbang. Jadi itu. Jadi kalau kesimpulannya gini, kalau titik tumpu ya tadi tanyanya kan gitu.
Di pertanyaannya kan, kalau titik tumpu ya titik di mana benda itu disangga. Namanya titik tumpu. Jadi tempat dia disangga. Tapi kalau lengan torsi ya jarak ini ya apa lebih tepatnya itu jarak ini ya jarak tegak lurusnya. Jadi jarak tegak lurus gaya terhadap titik tumpunya. Jangan lupa tegak lurus ya. Jadi nggak boleh tidak tegak lurus. Itu yang disebut dengan nama lengan torsi. Oke, mungkin ada pertanyaan lanjutan? Ada tindakan lagi. Ada yang tanya? Kayaknya ini slide terakhir ya. Ini slide terakhir ini. Ya, udah selesai ini. Oh ya, tadi saya ngomong ini ya, masalah ini absennya ya, bentar. Kita ini dulu ya. Ini ya, absennya di sini. Bagi yang baru gabung nanti. Nah ini ya, ini kode absennya ya. Yaitu apa ini? 425972 ya. Itu adalah absennya. 425972. Jangan lupa, nanti setelah Zoom-nya saya tutup, saya akhiri ya. Jangan lupa mengisi berita acara. Berita acaranya itu ini, yaitu apa? Kesetimbangan statika. Ya, jadi nanti kalian isi dengan kesetimbangan statika. Oke ya. Jadi berita acara adalah kesetimbangan statika. Itu untuk materi untuk pertemuan hari ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Cukup ya? Kalian dari departemen apa aja? Satu, arsitektur ya? Arsitektur, dua, apa? Desain produk ya? Desain produk, terus apa lagi? Desain interior ya? Desain interior, Iya, Pak. terus apa itu? DKV ya? Desain komunikasi visual ya? Terus satu lagi apa itu? PWK, Pak. Oh ya, PWK. Dari PWK, jadi 5 departemen ya? Oke, dari 5 departemen. Udah nggak ada ditanyakan? Silakan kalau mau tanya, ada waktu 5 menitan lah. Sekarang jam 16.35 ya. Ada 5 menitan lagi lah. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, udah cukup. Atau pertanyaan nanti lewat chat? Ya Pak, lewat chat aja. Lewat chat aja ya, oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri, terus jangan lupa ya. Habis ini kan saya tutup ininya, absensinya ya. Jadi sebelum saya tutup segera absen. Terus habis itu jangan lupa setelah absen saya tutup kalian isi berita acaranya ya. Berita acaranya apa tadi? Timbangan statistika. Oke. Kesetimbangan statika. Kesetimbangan statika ya, jangan statistika ya. Kesetimbangan statika. Statika ya. Statis. Tapi kasih K ya, statika. Kesetimbangan statika, oke ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri. Kita ketemu lagi hari Selasa ya. Selasa sore ya, oke. Yaudah, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jangan lupa ngisi berita acaranya, kesetimbangan statika. Oke ya.